Seberapa berbahaya sebuah rasa kesepian? Kadang, seseorang tidak hancur karena kemiskinan, bukan juga karena kehilangan, tetapi karena terlalu lama merasa sendirian. Kurangnya perhatian, rumah yang terasa sunyi, dan hati yang perlahan kosong bisa membuat seseorang mencari kenyamanan dari tempat yang seharusnya tidak pernah ia datangi. Sebuah keluarga yang awalnya terlihat baik-baik saja, perlahan berubah menjadi hubungan yang penuh rahasia dan penyesalan. Lalu, bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita saksikan alur ceritanya. Ah, とりあえず出張先着いたらメールするから。あ、いいか。Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan Agus dan istrinya, Rina. Mereka adalah pasangan muda yang memutuskan tinggal bersama ayah Agus setelah ibunya meninggal dunia. Sejak kehilangan istrinya, sang ayah berubah menjadi pendiam, sering melamun, bahkan kadang lupa makan. Agus merasa tidak tega meninggalkan ayahnya sendirian. Karena itu, ia memilih membawa Rina tinggal serumah demi menjaga kondisi mental ayahnya yang semakin menurun. Awalnya kehidupan mereka berjalan normal. Rina setiap hari memasak, membersihkan rumah, sementara Agus sibuk bekerja dari pagi sampai malam. Tetapi masalah mulai muncul perlahan. Suatu pagi, Rina menyadari makanan yang ia masak sama sekali tidak disentuh oleh ayah mertuanya. Padahal biasanya meski sedikit, makanan itu selalu habis. 同居自体は苦ではありませんが、落胆し続ける岐阜が私たち夫婦の悩みの種でした。 Karena khawatir, Rina memberanikan diri masuk ke kamar sang ayah. お父さん、入りますよ。 Di sana, ia melihat ayah mertuanya hanya duduk diam sambil melamun mengenang almarhum istrinya. Rina mencoba menawarkan makanan lain. Namun ayah malah mulai mencurahkan perasaannya tentang kondisi hidupnya saat ini. いなくなって初めて失ったものの大きさに気づく。 私にできることなんて限られてますけど、 Dengan lembut, Rina berkata, 私にできることなら何でもしますから、何でもおっしゃってください。 Ucapan sederhana itu ternyata membuat hati sang ayah sedikit tenang. Namun sebenarnya, Rina juga memiliki kesedihannya sendiri. Pada malam itu, Rina sedang menelpon Agus, suaminya. Agus terus menanyakan kondisi ayahnya dan memastikan keadaan sang ayah baik-baik まだないん saja. だと思う、お父さん。夕食も残しちゃってたし、元気になるにはまだ時間が必要なのかなって。 Namun, tanpa sadar, Agus sama sekali tidak menanyakan bagaimana keadaan Rina sendiri. Hal itu membuat Rina terdiam dan mulai berpikir, 時々考える。 jika suatu hari aku 私が死 meninggal, んだ時、 apakah Agus juga akan merasa kehilangan 夫は seperti 悲しん ayahnya? でくれるだろうか。失ったものの大事さに気づいてくれるだろうか。 私の体ももうしばらくの間孤独だった。 Dan disinilah cerita dimulai.
Suatu malam, ayah baru dari kamar mandi. Saat melewati kamar Rina, ia mendengar suara aneh dari dalam kamar. Karena penasaran, ia mengintip sedikit melalui celah pintu. Ternyata, Rina sedang kultivasi mandiri. Ayah langsung kaget karena melihat jalur energinya keliru dan buru-buru membantunya dengan teknik kultivasi ganda. Keesokan paginya, Rina pulang dari belanja dan terkejut karena semua makanan yang ia masak habis total. Bahkan, sambelnya sampai licin seperti baru dicuci. Tak lama kemudian, dengan nada santai, ia bertanya, apakah tempe gembus semalam masih tersisa? Karena katanya, ia ingin memulihkan energinya setelah semalaman berkultivasi ganda. Mendengar ucapan aneh itu, Rina pada malam lain, saat Rina sedang menelpon Agus dan mengungkapkan rasa rindu serta cintanya, tiba-tiba ayah mertuanya masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Rina yang terkejut langsung meminta ayah mertuanya melupakan kejadian latihan kultivasi ganda beberapa waktu lalu. それに今さら全部なかったことになんて無理だよ。自分の妻を裏切ってたった一人の息子も裏切ったんですよ。 Namun sang ayah justru berkata bahwa sejak kejadian itu, ia mulai kembali merasakan semangat hidup yang sempat hilang setelah kepergian istrinya. でもな、俺にはミカさんが、ミカさんには俺が必要だ。 Beberapa minggu kemudian, pada suatu malam ketika mereka sedang berdua di kamar, Rina akhirnya memberanikan diri mengungkapkan keinginannya untuk menguji tingkat kultivasi mereka bersama. Agus yang selama ini terlalu fokus berkelana di dunia persilatan pun mulai menyadari bahwa ia telah lama mengabaikan istrinya sendiri. Dua bulan kemudian, mereka pulang dari klinik dengan wajah bahagia. Dengan penuh haru, mereka memberi kabar itu kepada ayah, bahwa Rina ternyata hamil. Ayah yang biasanya murung langsung tersenyum lebar sambil hampir menangis. Untuk pertama kalinya sejak istrinya meninggal, rumah itu kembali terasa hidup. Pesan dari cerita tersebut adalah bahwa kesepian, kurangnya perhatian, dan komunikasi yang buruk dalam keluarga dapat membawa seseorang mengambil keputusan yang salah dan menghancurkan hubungan yang seharusnya dijaga. Cerita ini juga menggambarkan bahwa kehilangan pasangan dan rasa sepi bisa memengaruhi kondisi mental seseorang, sehingga dukungan keluarga sangat penting. Namun bantuan dan perhatian tetap harus memiliki batas yang sehat, agar tidak berubah menjadi hubungan yang melanggar kepercayaan dan norma keluarga. Selain itu, kisah ini mengingatkan bahwa suami istri perlu saling memberi perhatian, waktu, dan komunikasi yang jujur, agar masalah emosional tidak berkembang menjadi penyesalan besar di kemudian hari.